Selamat pagi. Sekarang saya mau datengin tuh Sukabumi. Ada di media. Masa makannya sama garam doang? Kita kejar. Udah janji sih sama wartawan yang nulis berita itu. Katanya memang susah. Tapi saya terima kasih Pemda Sukabumi, Dinas Sosialnya sudah turun membantu. Tapi kayaknya Ati harus nyampe juga lihat itu, karena aneh juga, kita bukan baru merdeka loh, udah lama merdeka, tapi masih ada yang susah. Saya salut kepada Pemda Sukabumi yang tanggap. Cuma saya mau ketemu dan mau lihat. Mudah-mudahan semua tergerak untuk membantu orang-orang yang susah, khususnya di bulan suci ini. Terima kasih. Ini ada pesan khusus nih yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Sahabat Kristiawan Peduli. Hanya agen aja. Waduh. Saya yang ekos terus. Kalau saya Ini nyari siapa? uang, Siapa? Lu kenalin diri dong. Siap, Ivan. Ivan, Ya. dari media Media jurnal sukabumi.com. jurnalsukabumi.com. ke sana aja yuk, ke rumahnya kan, udah deket. Itu bawa dah. Mau bawa apa? Suruh dia dah, bapaknya kan. Iya. Jadi saya sendiri dapat berita ini dari grup. Ada Bung Adiaksa kirim ke saya. Wah, saya terima kasih tuh. Hati saya tergerak. Mana suruh berapa temen cari, nggak ketemu. Saya lihat, wah ini media Pakuan ya. Ya. Saya cari, akhirnya ketemu. Ternyata ketemu aktivis-aktivis dahsyat. Luar biasa. Saya banyak belajar dari Sukabumi. Dan saya kira ini harus terus kita gelorakan. Ya, pemerintah perhatiannya harus lebih kepada orang-orang susah. Yang kaya udah nggak usah dipikirin lagi. Dia bisa berjuang sendiri. Dia bisa cari sendiri. Tapi orang-orang yang susah, yang miskin, nggak punya relasi, ini yang harus dibantu oleh negara. Saya kira itu. Saya mengucapkan terima kasih benar sama rekan-rekan media yang mengangkat. Ayo ke dalam. Oh, Masuk. Ini masuk ke sana. waduh, jadi sering masuk Iya, ntar. masuk berita ya. Oh. Iya, masuk ke sini. Ya Allah, itu datang udah. Oh, masuk ke belah sini. Oh. Una awas, itu lewat ke Bapak Ini lewat. sekarang udah seger-seger. Kalau dulu yang kecil ini minum susunya pakai air beras. Bubur, tadi akan Bapaknya nih, bener nih. Coba kita tanya, ini siapa? Siapa cara ini? Siapa? Tanya. Ah, iya. Uish. Carikan belah sini. Jadi lu mitranya berdua nih ya, partner ya. Kebetulan jurnal itu media partner dari SKP Indonesia. Jadi awalnya gini, media itu saya ajak teman-teman kalau berdonasi pakai uang, saya yakinlah media gitu kan. Masih sambil duduk. Kita semua kelas berat. Sama, halo. Ini asalnya pas ketemu pendiam, nggak mau ngomong karena dia masih tidak melihat ibu. Ibu dapat rezeki lu ketemu yang begini lu. Saya orang pertama yang datang ke sini ketika melihat kondisi. Ini 2017 saya udah diangkat Tikom. 2017 desain pelaut penggerak sosialis Sukabumi. Belum banyak pegiat-pegiat sosial di Sukabumi, di Jawa Barat belum banyak waktu itu dari 2013. Dan saya menduplikasi sekarang udah puluhan pegiat sosial, organisasi sosial sendiri. Yang saya duplikasi yang dulu bareng saya, udah pergi sana, kamu udah bisa Jalan sendiri. ya. Saya malah senang itu, bukan merasa tersaing, karena saya nggak nyari apa-apa.
malah seneng berbagi. Berarti banyak orang yang Makin lebih banyak. banyak orang itu. Ah, ini luar biasa nih. Eh, Jadi rambut ini udah berapa tahun begini? oh dari 2014. 2014 saya potong rambut. Karena waktu itu asalnya untuk kanker untuk Indonesia. Cancer, stand up with cancer Indonesia. Tapi keenakan. Nah, saya kan punya program dulu buat yang cancer gitu kan. Mereka orang-orang yang hebat bertahan gitu kan, walaupun dia tahu titik kematiannya. Saya pegiat di thalassemia Indonesia juga, orang-orang thalassemia. Ya, Bu. Ketemu di mana, Bu? Bisa ketemu ini di mana? Luar biasa ya, Bu ya. Dan saya punya program unik Om. Apa tuh? 3 hari lagi. Pertamax turun harga menjadi Rp1.000. Nah, gimana caranya tuh? Caranya, jadi ojol siapapun saya beli dari Pertamina, dari pom bensin, saya beli Pertamax, saya jual harga Rp1.000. Hanya di Rugi kantor dong saya. lu. Nggak rugi. Kalau lihat ekonomi ya sudah rugi, tetapi kebahagiaan itu bukan masalah rugi untungnya. Ojol akan seneng gitu kan. Mereka dikasih 2 liter Pertamax gitu kan. Ini Pertalite susah sekarang Om. Harus ngantri subuh gitu kan. Dikasih Pertamax 2 liter itu kan udah menghasilkan berapa bagi mereka. Gitu. Itu untungnya lebih gede malah gitu. Bisa ngasih makan mereka, anak-anaknya gitu kan. Waduh, ini ide gila yang belum ada ya. Ya, Belum ada kan belum, orang? belum. Saya kemarin tuh, kalau kemarin saya ini tuh kan ini ya di Instagram saya. Bensin gratis untuk ojol. Ini tahun kemarin. Apa tuh? Bensin gratis Bensin untuk ojol. gratis. Saya bilang, mohon maaf tidak gratis lagi. Ya. Karena tidak gratis lagi. Pertamax 1 liter 1.000 hanya di SKP Indonesia. Kita sering borong dari petani. Kalau lagi jatuh kemarin kan petani jatuh. Ya. Kita borong dengan harga pasar, Om. Kita borong dengan harga pasar, petani kaget. Kok mahal ya? Ya ini harga pasar. Gitu. Padahal dia jualnya kayak apa? Sawi itu, satu sawah itu cuman 30.000, 50.000. Kita beli dengan, itu bukan di kilo, di petak gitu. Kita beli dengan harga pasar, kaget ya. Kita bagian gratis buat ibu-ibu, buat orang-orang yang membutuhkan. Terus dananya lu ngumpulin dari mana? Nggak tahu dari mana ya, ada dari Allah. Ya. Kalau kepepet-pepet ya kita jual kayu, jual apa. Luar biasa ya. Kalau kita yakin Allah yang Tuhan Maha Kaya, kenapa kita harus takut? Pasti kita dikasih rezeki. Yan, catat tuh Yan. Contohnya ini, ya Allah Maha Kaya gitu. Tuhan Maha Kaya. Ketika dia berdoa, akhirnya mungkin saya yang dikirim, Pak Eus yang dikirim ke sini. Apa yang terjadi? Iya lu Bu. Ya, itu kan. Luar biasa tuh. Saya lihat fotonya, jadi pikiran terus. Kok bisa gitu ya? Sebenarnya tadinya nggak dinaikin lagi. Sebenarnya buat bulannya saya bisa makan dan saya bisa itu. Tetapi saya berpikir, oh tidak cukup segini. Ini anak masih kecil, harus panjang. Siapa? Prospek ke depannya Oke, ya. ke depan. Dan ketika orang datang seperti kita datang, bawa bantuan, itu menjadi kebiasaan yang kurang baik bagi anak-anak. Top, lu hebat. Kebiasaan baik. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada kerjaan, jadi lingkungan tetangga ikut kerja, jadi bisa diberdayakan. Nah itu yang saya harapkan sebetulnya. Itu yang harusnya, bukan datang bantuan selesai pergi dan entah belum balik. Kalau kita wajar gitu kan, tanggung jawabnya lain beda. Tetapi kan mereka itu tanggung jawab mereka gitu. Dan punya program dan uangnya ada. Jadi saya hadir, kita Ya, hadir. jadi artinya kalau kita dapat pimpinan yang bagus, rakyat semua sejahtera. Kan? Jadi saya yakin informasi yang ada di database sekarang itu, Ciro. Iyalah kan Depsos berapa kali Kesini Kemensos 2 kali loh datang. Dari kementerian aja 2 kali. udah 2 kali Tahu nggak kantor tapi dinas tetap sosial, nggak dibagi, kan? dinas sosial di sini di mana? Barusan kelewatan sama Om di bawah situ 2 kilometer dari sini. Itu kantor dinas sosial. Waduh.
kantor dinas sosial. Dan ketika saya tanya ke bagian PKH, sudah terdaftar, sudah didaftarkan. Tapi rahasianya mana? Dengan alasan belum upgrade data dari 2020. Gitu. Terus yang menerima BLT Waduh, segini, Mensosnya bukan BLT. orang hebat tuh. Saya ketemu Mensos itu 5 kali Om, sama Risma itu. Ibu Risma Iya, ya. 5 kali 5 kali. hasilnya nggak ada. Agak. Yang terakhir saya ketemu di namanya di Tegal Bulu di Sukabumi Selatan. Kasusnya ada anak kecil dicabut kukunya. Anak dari keterbelakangan mental. Menteri Sosial bilang bawa anak ini ke panti. Langsung dibawa ke panti yang di Cetepus, Jambu Apus. 2 minggu kemudian udah di rumah lagi anaknya. Apakah rehabilitasi cuma 2 minggu untuk anak keterbelakangan? Rame aja waktu di media rame, oke. Udah sepi media dipulang. Aduh. Salah satunya lagi ketemu sama Ibu Risma di Sagaran. Ada anak hidrosefalus. Bawa ke Jakarta. Kenapa harus dibawa ke Jakarta? Di Sukabumi juga ada dokter kok. Itu harus dibawa ke Jakarta. Orang lain tidak bisa ketemu. Saya sendiri tidak bisa ketemu. Padahal saya yang bawa. Nggak bisa ketemu siapa? Dengan pasien. Gelo. Alasannya? Ya privasi Ibu. Catatan. Tidak boleh. Padahal saya yang ngangkat Yang seperti ngangkat. ini. Saya ketemu 2019, 2018 ketemu sama Jokowi. Pernah. Tapi saya pakai baju 2019 ganti presiden. Lu berani bener. Ya, Marah dong dia. enggak, kan kita demokrasi. Kalau demokrasi berbeda pendapat harusnya kan. Tuh. Ngomong demokrasi, orang lain berbeda pendapat marah ya, bukan demokrasi dong. Gitu. Yang penting kan Terus semua gimana buat tuh? Lu pakai baju itu terus ya papas pakai rompi ya itu. pas pampres marah kali. Iya, kalau papas kan jelas. Tapi Pak Jokowi enggak. Waktu itu hari peringatan disabilitas internasional. Saya bawa anak disabilitas dari sini. Dia merangkak ke sekolah itu 3 kilo merangkak. Waduh, saya sih ketemu Pak Saputra ini luar biasa. Kenapa waktu itu saya viralkan sama ini? Karena saya pengen, bagi saya SLB itu diskriminasi. Kenapa orang-orang disabilitas harus dipisahkan? Dan itu biayanya sangat tinggi. Saya kasih contoh salah satu anak, dia sekolah biasa, di sekolah biasa, tetapi berprestasi walaupun harus merangkak 3 kilo. Nah, disitulah dibentuklah sekolah inklusif. Bukan anak yang harus dipisahkan, tapi gurunya harus dididik bagaimana bisa menghadapi anak-anak disabilitas. Betul nggak? Lebih benar itu. Anak dengan disabilitas dipisahkan akan melihat teman-temannya, oh dunia ini seperti ini. Tetapi ketika digabungkan dunia ini, orang akan lebih satu, Pak. Sekarang salah satu film yang disabilitas juara 1 di Amerika. Namanya Engpus, sudah nulis 5 buku dengan kakinya, dia anak disabilitas. Tidak sekolah, menguasai semua kamus bahasa Inggris. Tidak sekolah. Tetapi dibimbing dengan bagus, dengan orang tua yang tidak menyerah. Nah, itu yang kita angkat. Sekarang filmnya dia, film dokumenternya juara 1 di Amerika. Jadi yang seperti ini kita nggak tahu ini jadi mensos nantinya gitu kan. Jadi presiden kita nggak tahu. Bisa, bener. Jadi jangan mengucilkan ini orang-orang miskin, orang-orang kaya dipisahkan. Walaupun mereka, tapi kita tidak tahu ke depan. Makanya harus dipelihara, harus disekolahkan. Anak sepinter dia kan, kalau hanya sekolah biasa kan, tapi kan ke depannya dia ini cerdas. Saya bisa lihatlah dari obrolannya. Iya. Bisa. Gitu. Karena lingkungannya aja dan kondisinya. Ini realita. Kalau di Jakarta misalkan banyak lah kalau rumah-rumah kayak gitu. Kalau di sini kan saya tinggal di sini dong, Sukabumi saya Sukabumi. Tapi kegiatan nih, lihat bagaimana mereka senang. Ini perjalanan 7 jam dari kantor kecamatan. Nggak bisa masuk mobil, pakai motor saya. Lu bagi apa tuh? Dia bagi seragam. Mereka nggak berseragam. Aduh. Mereka gini tuh di sekolah.
nggak berseragam. Lalu perjalanannya gini ya, nih saya bawa motor sendiri setiap hari. Ini Jadi hidup udah diabdikan seluruhnya. saya ya. udah semua. Istri mendukung lagi kan. Istri juga turun sama. Kalau istri pegang khusus kesehatan. Baru pulang, istri saya baru pulang tadi malam sekitar jam 1-an habis bagian kursi roda, tongkat, alat dengar. Kita ke pelosok-pelosok dan gratis semua. Lu kalau di Buddha nih, Buddha suci nih. Iya kan? Mudah-mudahan. Buddha suci kan sama tuh. Iya. Nganterin apa. Yang Turun sendiri loh. turun sendiri. Mudah-mudahan. Kalau kita ya, kalau saya ya, rezeki sudah ada yang ngatur dan rezeki itu bukan milik kita sendiri, pasti harus. Ya makan semewah-mewahnya tetap sepiring, kita nggak lebih lah. Tidur, kalau udah tidur itu mau di spring bed, mau di kursi, mau di lantai, kalau udah Iya. tidur ya tidur. Sama enak. Gitu ya. Kadang-kadang cuma nafsu kita aja yang. Saya udah ngalamin dulu, saya gajinya gede gitu kan. Jadi saya kartu kredit, wah saya kredit rumah, kredit mobil gitu kan, bagus-bagus gitu kan. Tapi lama-lama saya tuh ini hidup itu bayar utang apa gitu kan. Akhirnya saya berhenti gitu kan. Lunasin semua, dikembalikan ke mereka. Ya nggak tenang, emang serba ada tapi nggak tenang. Loh, mikirin usaha juga kan, yang dipikirin bukan bagaimana ngembangin usaha, tapi bagaimana kita dapat setoran ke bank. Ya, sekarang akhirnya saya pindah ke tani. Orang tua saya, kakek saya petani. Tani lah, beli tanah sedikit-sedikit. Tanamin apa sama Di orang. mana? Di Bang Bayang, Sukabumi Selatan. Ada kayu, butuh apa-apa tinggal nebang kayu dan tanam sendiri. Ada nanam kacang, nanam padi, nanam palawija. Dan itu aja yang beri hidup. Lebih tenang, nggak ditagih siapa-siapa. Waktunya panen-panen. Itu juga bagus tuh kalau bisa menciptakan income buat masyarakat. Saya gini, saya kemarin kan makin banyak gitu ya. Akhirnya pedagang bensin eceran yang pakai botol itu sudah nggak bisa apa-apa lagi. Sedangkan mereka menggantungkan hidupnya untuk sekolah anak-anak di situ. Makanya saya pilih milik pemerintah gitu kan. Pemerintah jadikanlah dia bikin koperasi yang disebut UMKM bagi mereka, apa masalah gitu kan. Ya kan? Jadi bisa mereka kalau di koperasi bisa memiliki pertasop itu. Gitu kan ya. Jadi milik beberapa orang, bukan milik sendiri. Sama aja kan. Itu yang kita jangan kalau mau ngasih ke pengusaha oke. Tetapi bagaimana sih pedagang-pedagang ini kecil ini dibikin korporasi, dibentuk UMKM, memiliki misalnya ada 10 orang ya, dibantu oleh pemerintah dibikin satu ini. Hasilnya Selesai. bagi 10 Iya. orang ya. Selesai. Dan itu bisa berkembang. Tapi kan ini nggak ada solusi ketika dia buat saingan, tetapi yang disaingin itu kan orang lemah. Tidak dikasih solusi. Harusnya mereka dikasih solusi. Oke, ini ada pengusaha yang bikin pertasop di sekitar Anda, ada 10 pedagang ini terancam tutup, yang 10 ini gimana? Nah, bikin koperasi, kan ada dana buat koperasi, kasih dana pemerintah, suntik dana lah, gitu kan ya. Gitu. Oleh BPR, oleh mana lah, gitu kan, terserah. Nanti bangun, bina, itu kan jadi bukan milik pengusaha, milik koperasi mereka, milik UMKM. Jadi mereka bisa jalan, jangan sampai tidak ada solusi. Yang kita seperti ini kan solusi, yang kita cari itu tunggu itu adalah solusi, bukan hanya datang ngebantu selesai, datang bantu selesai, bukan. Pemerintah itu harus ngasih solusi yang jangka panjang, gitu kan, yang membuat orang bisa berkarya. Seperti ini, kasih aja mesin satu, kain perca, semua bisa bekerja kan. Tinggal kita pikirkan bagaimana, siapa yang akan membelinya, marketnya gimana, Pasar ini. pasarnya gimana. Betul. Pemerintah punya pasar, dia biasa pameran, bisa bawa dong gitu kan. Yang pameran itu juga yang ikutnya gitu.